Sebab dalam segala perkara kami tahu ya Bapa, Engkau selalu turut bekerja di dalam kehidupan kami. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Kau turut bekerja, Yesus. Kami panggil nama-Mu, kami cari wajah-Mu, Tuhan.
Shalom semuanya. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Keluaran 37. Secara khusus kita akan membaca Keluaran 37 dari ayat 1. Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penagah dan 2,5 hasta panjangnya, 2,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Di dalam Keluaran 37 ini dibicarakan mengenai bagaimana membuat tabut perjanjian, bagaimana membuat roti sajian, kandil, ukupan, minyak urapan, dan ukupan, dan wangi-wangian. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sama-sama baca dan dengar. Itu satu, bahwa Tuhan menunjuk seorang yang namanya Bezaleel untuk membuat tabut perjanjian sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya sangat mampu untuk membuat segala sesuatu. Betul? Waktu penciptaan, Tuhan bisa menciptakan dunia dan segala isinya sedemikian mudah, sedemikian cepat, dan sedemikian agung dan mulia dan hebatnya luar biasa. Tapi waktu membuat segala sesuatu yang lain, Tuhan justru bekerja sama dengan manusia. Bezaleel contohnya adalah diminta untuk membuat tabut perjanjian. Belum pernah sebelumnya dibuat tabut perjanjian. Sebelumnya belum pernah ada acuan untuk dia untuk membuat seperti ini. Tapi Tuhan bisa mengarahkan dia. Tuhan bisa memberikan rohnya bagi dia, sehingga dia mempunyai keahlian, dia mempunyai pengertian, dia mempunyai pengetahuan untuk membuat segala macam pekerjaan dan membuat berbagai rancangannya, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan dia bisa pakai berbagai alat bahan yang ada, baik itu emas, baik itu perak maupun tembaga, untuk bisa dilakukan sehingga apa yang diinginkan bisa terwujud dengan luar biasa. Kalau Tuhan bisa memakai Bezaleel, maka Tuhan juga bisa memakai kita semua untuk membuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kedua adalah bahwa Tuhan memilih masing-masing orang sesuai dengan kesukaannya. Tuhan memilih Bezaleel. Tuhan bisa memilih kita semua masing-masing sesuai dengan kesukaan Tuhan, di mana tiap-tiap orang diberikan kemampuan, diberikan keahlian, diberikan pengetahuan untuk mengerjakan segala sesuatu. Bahkan yang belum pernah ada, yang belum ada di dunia yang menjadi referensi, dia bisa memberikan kepada kita untuk mengetahui. Bukankah Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, dia maha kuasa dan maha hadir dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bisa memakai Bezaleel, Tuhan bisa memakai masing-masing daripada kita untuk melakukan berbagai hal. Coba lihat kumpulan dari 100 orang, kumpulan bahkan dari 10 orang, kumpulan dari 5 orang. Saudara, kalau mendalami satu dengan yang lain, ternyata si A, si B, si C masing-masing mempunyai keahliannya masing-masing. Ketiga adalah waktu Bezaleel membuat tabut perjanjian, dia juga membuat yang lainnya, meja roti sajian, kandil, mezbah, dan seterusnya. Artinya bahwa selain Tuhan memberikan satu pekerjaan, satu hal yang ingin kita lakukan, ternyata Tuhan yang menyertai, yang mendampingi, yang menasehati, yang memberikan segala pengetahuan, pengertiannya untuk kita bisa lakukan. Bukan hanya menyertai selesai dalam satu hal, tapi juga Tuhan terus menyertai untuk hal-hal lainnya. Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita juga menyelesaikan satu hal, maka diikuti dengan hal lainnya, diikuti dengan pekerjaan lainnya, diikuti dengan hal-hal berikutnya, yang terus-menerus di mana kita dipercaya oleh Tuhan untuk menyelesaikan dari satu proses, dari satu tahap, dari suatu periode kepada proses dan periode-periode berikutnya. Kiranya hari ini kita diperlengkapi oleh Tuhan, dekat-dekatkan dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan dari satu proses, dari satu tahapan, dari satu periode kepada proses dan tahapan-tahapan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memperlengkapi kami umat-Nya. Tuhan memperlengkapi kami setiap pribadi lepas pribadi sesuai dengan kesukaan Tuhan, sehingga Engkau memperlengkapi kami semua pribadi lepas pribadi untuk melakukan apa yang Tuhan suka, untuk kami berperan di dalam kehidupan kami, saling memperlengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk roh Tuhan yang ada pada kami. Tuhan memberikan pengetahuan, pengertian,
pengertian di dalam berbagai hal untuk kami dapat melakukan yang terbaik di dalam masa kehidupan kami hari lepas hari, di mana Tuhan yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami, ada senantiasa berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami menjadi saluran berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 37. Membuat tabut perjanjian. Bezalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu, pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu, pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Membuat kandil. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya baik batangnya. Kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke 6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mezbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, 1 hasta panjangnya dan 1 hasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah.